Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang pergantian tahun, harga berbagai jenis bahan pangan terus mengalami kenaikan. Tim Densus 88 Mabes Polri geledah kamar kos sejumlah orang yang pernah didatangi pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung. Diduga selewengkan dana desa tahun anggaran 2021 senilai 500 juta rupiah. Seorang kepala desa ditahan Kejaksaan Negeri Garut. Kita ke informasi selanjutnya. Polisi bersama warga menangkap belasan pelajar SMP asal Subang yang diduga hendak tawuran dengan pelajar SMP lain di Purwakarta. Mereka diamankan di kantor polisi untuk dibina dan dikembalikan kepada orang tuanya. Belasan pelajar SMP asal Subang diamankan polisi bersama warga saat melintas di Jalan Pemuda Kampung Jati, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Mereka dibawa ke kantor Polsek Pasawahan, Purwakarta karena membawa 4 bilah celurit. Membawa 8 unit sepeda motor, para pelajar ini diduga hendak melakukan tawuran dengan pelajar lainnya di Purwakarta. Mengamankan lebih kurang 15 anak-anak pelajar SMP yang berasal dari Kabupaten Subang, di mana mereka berencana akan melaksanakan tawuran di wilayah Purwakarta. Dari BB yang diamankan apa saja sih, Det? Ya, barang bukti yang kita amankan 4 unit celurit ya, 4 celurit, kemudian ada 8 sepeda motor yang mereka gunakan. Kebetulan sepeda motornya semuanya sampai saat sekarang surat-suratnya belum ada. Kemudian kita akan lakukan pembinaan, setelah itu kita akan kembali kepada orang tua. Polisi juga memanggil orang tua para pelajar untuk membuat pernyataan agar anak-anak mereka tidak mengulangi perbuatan serupa. Salah satu orang tua bahkan menangis saat melihat anaknya ditangkap karena akan tawuran. Usai dilakukan pembinaan dan membuat surat perjanjian, para pelajar ini akhirnya dipulangkan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Tim Densus 88 Mabes Polri bersama Inafis Polrestabes Bandung kembali menggeledah kamar terduga pelaku yang terlibat bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar. Kamar indekos yang digeledah Selasa lalu berada di Jalan Waas, Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Selain menggeledah sebuah kamar indekos terduga pelaku yang terlibat dalam bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar di Jalan Waas, Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, tim Densus 88 Mabes Polri bersama Inafis Polrestabes Bandung juga melakukan penyusuran di sekitar Jalan Waas. Petugas mencari barang bukti atau berkas baik di dalam kamar indekos maupun di luar kamar. Menurut Ketua RT setempat, terduga pelaku yang kamar kosnya digeledah belum pernah melaporkan identitasnya kepada Ketua RT maupun pemilik rumah kos. Itu penggeledahan jam berapa, Pak? Jam 11-an lah. Jam 11 gitu ya. Itu yang digeledah itu kontrakan, Pak? Kosan. Oh, kosan. Oh, berarti bukan penghuni warga sini. Aneh. Tapi identitasnya sendiri, Pak, orang Bandung atau bukan? Luka tuh tah. Dah bapak man teu kalaporan, teu dilaporan gitu. Oh, teu kalaporan kuno. Yang Ayeuna punya kos kosan. aja teu terang. Oh, jadi yang pemilik kosnya tidak memberitahu. Ya, gitu. Oh. Terus ini, Pak, kan sempat malam ada juga penggeledahan. Berarti 2 orang, Pak, ini Nah, yang digeledahdahnya? Ada 2 rumah. 2 rumah. katanya mah iya, dah bapak mah nggak tahu kan, cuman yang baru aja gitu. Jadi nggak tahu bapak mah yang kemarin mah. Oh, siap. Yang tadi malam mah gitu. Oh, taunya yang tadi. Yang siang mah ikut ke atas dan disuruh beranina bapak ke sana. Ada Ibu Lurah, ada Ibu Camat, ada Ibu Lurah, Pak Camat, panggil Camat. Polisi iya gegana oke ikut. Sebelumnya tim Densus 88 juga melakukan penggeledahan di kamar indekos MFS. Tak jauh dari lokasi sehari sebelumnya, Agus Muslim pelaku bom bunuh diri sebelum meledakan bom di Mapolsek Astana Anyar sering mengunjungi kamar indekos tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Kejaksaan Negeri Garut menahan seorang kepala desa karena diduga melakukan korupsi dana desa senilai 500 juta rupiah. Tersangka dituduh menyelewengkan dana desa untuk pembelian kendaraan, pembangunan sarana wisata hingga pemotongan dana pemberdayaan desa. Kurniawan, Kepala Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, ditahan aparat Kejaksaan Negeri Garut dengan tuduhan dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2021 senilai lebih dari 500 juta rupiah. Jaksa menuding korupsi dana desa dilakukan tersangka bulan Agustus hingga Desember 2021. Penyelewengan dana desa yang dituduhkan antara lain dalam pembelian mobil ambulans desa yang tidak juga dibeli hingga tahun anggaran 2021 habis. Tersangka baru membelikan mobil ambulans desa setelah melewati masa anggaran. Selain itu, dana desa yang digunakan tersangka untuk membangun pendopo di kawasan wisata Karangparanji. Pembangunannya hanya mencapai 40%, bahkan hingga kini mangkrak. Terakhir, tersangka diduga memotong dana pemberdayaan desa senilai puluhan juta rupiah. Kasus atau penyalahgunaan dana desanya itu sekira Agustus 2021 sampai Desember 2021. Jumlahnya berapa? Jumlahnya hasil dari perhitungan inspektorat, kerugiannya adalah kurang lebih 463 juta 568 ribu. Penyalahgunanya seperti apa? Digunakan untuk apa penyalahgunaan? Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti Dana desa itu dia gunakan oleh kepala desa ini, tersangka K, digunakan untuk membeli misalnya ambulans, mobil ambulans seharga 200 juta, dan itu dilaksanakan setelah lewat masa tahun anggaran berjalan di 2021 itu, jadi udah lewat waktu. Kemudian pembangunan pariwisata khusus desa yang dianggarkan juga sekitar 263 juta, tapi ketika kita on the spot kita laksanakan kegiatan penyidikan di sana, itu diketahui bahwa hanya bangunannya itu kurang lebih dibangun kurang lebih 40% saja yang jadi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dan denda paling tidak 50 juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang pria berduel dengan maling saat memergoki pelaku yang sudah ada di dalam bengkel dan toko pancing di Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Senin dini hari. Pelaku menyerang korban dengan linggis dan palu hingga korban mengalami luka robek di bagian kepala dan tangan. Petugas unit reserse kriminal Polsek Cibadak Kabupaten Sukabumi mendatangi lokasi duel antara korban dengan pelaku yang hendak melakukan pencurian di Pamuruyan, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Polisi langsung menggelar olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pemilik bengkel motor dan toko pancing. Petugas mengamankan sebuah linggis dan martil yang tergeletak tidak jauh dari pintu masuk. Polisi juga memeriksa pintu belakang yang saat kejadian belum terkunci. Akibat berduel dengan pencuri, korban saat ini sedang dalam penanganan tim medis di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sekarwangi. Saat kejadian, korban tidak mengetahui ada orang asing di dalam toko. Ketika masuk dari pintu belakang, tiba-tiba ada serangan sehingga korban tidak sadarkan diri. Awal kejadiannya sekitar jam setengah 12 jam 11-an. Jadi awal kejadian kan memang sering jaga bengkel di sini. Nah, kebetulan pintu yang belakang ini tuh belum dikunci sama dia. Jadi dia tuh sekitar jam segitu teh sini mengunci pintu. Niatnya mau mengunci pintu, tapi pas begitu dibuka pintunya ternyata udah ada orang di dalamnya. Nah, orang itu langsung mukul. Polisi masih mengejar pelaku yang kini sudah diketahui identitasnya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang pria di Pantura Subang tega mencabuli keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Pelaku akhirnya dibekuk polisi usai korban mengadu kepada ayahnya dan melaporkannya ke polisi. SM berusia 46 tahun ditangkap polisi atas dugaan pencabulan yang dilakukan terhadap keponakannya yang masih di bawah umur. Ia ditangkap di kediamannya di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.
Perbuatan bejat tersangka terungkap setelah korban mengeluh sakit di bagian kemaluan kepada ayahnya. Usai didesak sang ayah, korban mengaku rasa sakit itu akibat perbuatan pamannya di kamar mandi. Sang paman akhirnya mengakui perbuatannya telah memperkosa korban. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi. Kasus ini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.